Pada hari ini kita baca hadisnya mungkin sedikit saja untuk mengambil keberkahan pada hari ini. Nanti selanjutnya kita mintakan nasihat kepada Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus. Mumpung masih aroma masih baru datang dari Tarib, kita minta keberkahan daripada beliau. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ala man khususan sahibul kitab. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, orang tua kita, keluarga kita, hadirin hadirat yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di sini di majelis pembacaan hadrah Basaudan. Mudah-mudahan di hari Selasa ini kita mendapatkan barokah daripada Sohibul Hadrah Basaudan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sekarang masuk hadis yang ke-10 daripada hadisul arba'in an-nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Seperti yang bulan lalu kita sama-sama, hadis yang ke-9 juga diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhar. Sudah kita ceritakan kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah, karena yang menggelari beliau Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak menerima oleh Allah taala itu kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan, Allah akan orang-orang beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah kalian daripada yang baik dan beramallah kalian dengan amalan-amalan yang baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada apa-apa yang aku berikan daripada kalian. Makanlah daripada yang baik, daripada apa yang aku berikan kepada kalian. Summa dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab.
Kemudian menceritakan oleh Nabi kita bahwa ada seseorang laki-laki, dia ini memanjangkan perginya, artinya musafir berkepanjangan, terus menerus musafir. Kemudian si laki-laki tadi acak-acakan rambutnya, akbara, kemudian bajunya kumuh, bajunya lama sudah. Kalau bahasa modernnya sok tasawuf, orang ini sok tasawuf. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia memanjangkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haramun, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan dia diberi makanan mulai dari kecil, susunya daripada yang haram, buburnya haram, semua makanannya haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana diterima amalannya bagi orang ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik. Kalau kita ibaratkan ada orang yang bersih. Orang bersih ini yang paling dibencinya adalah kotor. Orang yang harum yang paling dibencinya adalah bau busuk. Allah suka dengan orang yang baik. Hadis ini lebih banyak mengarahkan kepada pembahasan masalah sedekah. Lihat dari ujung hadisnya, masalah makanan, minuman, pakaian. Nah, tapi hadis ini sebenarnya maknanya luas. Maknanya luas. Apalagi kalimat thayyib. Thayyib yang kita sebutkan tadi, kalimat thayyib itu maknanya sangat luas sekali. Di antaranya maknanya adalah bisa diartikan fil aqwal. Di dalam ucapannya bagus. Di dalam ucapannya bagus. Jadi kalau ucapan kita bagus, maka diterima oleh Allah. Tapi kalau ucapan kita tidak bagus, kita sering ngomongi orang, kita sering gibah, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian juga bisa kita artikan wal a'mal, perbuatan yang baik juga. Misalnya kita melakukan sholat, tapi sholat kita asal-asalan, maka tidak diterima. Puasa kita, haji kita, zakat, sedekah kita, kalau kita yang haram, maka tidak diterima. Kemudian juga bisa diartikan wal i'tiqadan, artinya keyakinannya bagus, akidahnya bagus. Jadi kalau akidah kita rusak, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya tadi Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima Allah kecuali daripada yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Artinya Allah memerintahkan kepada orang beriman sama Allah memerintahkan kepada rasul. Jadi sama. Orang beriman juga diperintahkan itu, para rasul juga diperintahkan itu. Sebagaimana firman Allah, wahai para rasul, makanlah kalian daripada yang baik dan beramallah kalian daripada amalan yang baik. Nah, ini untuk rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasul. Kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian daripada yang baik dan apa-apa yang aku berikan kepada kalian. Nah, ini disuruh oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi sama, para rasul diperintahkan makan yang halal, orang yang beriman juga diperintahkan makan yang halal. Jadi kalau kita mau sedekah, maka sedekahlah yang halal. Kalau misalnya kita sedekah yang haram, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan man anfaqa minal haram kana kaman tahara sauban fil bol. Nah, siapa orang yang bersedekah, sedekahnya itu untuk taat kepada Allah, sedekahnya itu untuk ibadah kepada Allah, tapi dengan yang haram. Umpama dia bangun masjid
dengan yang haram. Dia berangkat ke Mekah, berangkat haji tapi dengan sangu yang haram. Maka ibaratnya seperti orang yang mencuci pakaian kotor dengan air kencingnya. Jadi kalau artinya tambah kotor lagi. Kemudian Nabi kita SAW menceritakan ada seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini tadi dia adalah orang ahli ibadah. Dia tidak mau dunia. Pakaiannya aja biasa, kumuh pakaiannya. Saking banyak wiridnya, tidak bisa merawat tubuhnya, tidak bisa nyisir rambutnya, tidak bisa potong rambutnya. Saking kebanyakan wiridnya. Ibadah terus dikerjakannya. Kemudian dia berdoa sambil mengangkat tangan ke langit, ya Rob, dia berdoa. Kalau dilihat kan orang ini hebat. Kalau dilihat secara zahirnya orang ini hebat. Sering ziarah, sering musafir, kemudian sering khalwat, tidak mau dunia. Artinya. Nah, tapi wamat amuhu haram, tapi makanannya haram. Milik orang lain dimakan, harta anak yatim dimakan. Kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, sholat dengan sarung yang haram, sejadahnya dengan sejadah yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makanan mulai dari kecil itu adalah yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana orang tadi amalannya diterima. Jadi walaupun ibadahnya segunung, ibadahnya 24 jam full ibadah, tapi kalau makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya amal itu harus didasari dengan yang halal. Dikatakan makbul indallah itu kalau orang yang beramal itu dengan rezeki yang halal. Kemudian ada pesan Rasulullah SAW kepada sahabat yang bernama Sa'ad. Kata Nabi, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah walladzi nafsu Muhammadin biyadih innal abda la yakdzibu luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arba'ina yawman. Kata Nabi, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka niscaya doamu akan mustajab. Demi zat Muhammad, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya seorang hamba itu yang melemparkan satu suap makanan yang haram di dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Jadi kita jaga keluarga kita, diri kita, anak kita, istri kita daripada makanan-makanan yang halal. Mudah-mudahan kita mendapatkan rizki yang halal. Allahumma yassir lana birizkin halal wa ajil bihi ya ni'mal mujib. Amin. Mungkin ini saja, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Bulan depan masuk ke hadis yang ke-11. Wallahu a'lam bishawab. Salah hilaf mohon maaf. Kita mintakan nasihatnya kepada Habib Hamzah, kepada beliau, alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.